Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Adik-adik calon siswa SMA Negeri 2 Tahuna yang saya cintai, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat kasih dan penyertaan-Nya lah kita semua diberikan waktu dan kesempatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita di hari ini, terlebih di pagi ini dalam mengikuti materi pengenalan lingkungan sekolah, materi yang kedua. Nah, materi yang kedua saat ini adalah tentang wawasan Wiyata Mandala. Nah, apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Wawasan Wiyata Mandala itu ada dua pengertian yang bisa kita lihat di dalamnya. Pertama, wawasan adalah pandangan atau penglihatan. Dan yang kedua adalah Wiyata Mandala atau yang disebut dengan lingkungan pendidikan. Jadi bisa diambil satu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang kalangan pendidikan dan warga sekolah pada khususnya tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas pendidikan di tengah lingkungan masyarakat yang membutuhkan pendidikan. Nah, dari pengertian tadi dapat dilihat bahwa isi atau maksudnya adalah sebagai berikut. Maksud dari isi dari Wiyata Mandala itu sendiri. Pertama, sekolah itu merupakan Wiyata Mandala atau lingkungan pendidikan. Dan yang kedua, wewenang dan tanggung jawab penuh ada pada kepala sekolah. Ketiga, kerjasama antara guru dan orang tua murid itu amat sangat penting dan dibutuhkan. Keempat, guru di dalam ataupun di luar sekolah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru itu sendiri. Kelima, sekolah sebagai Wiyata Mandala harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya. Nah, bagaimana sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala? Atau apa yang dimaksud dengan sekolah itu sebagai wawasan Wiyata Mandala atau kawasan Wiyata Mandala? Nah, semua itu dapat tercermin dalam yang namanya itu 7K. Apa saja yang ada di dalam 7K? Pertama, keamanan atau kenyamanan. Nah, rasa aman dan kenyamanan itu harus bisa kita rasakan di saat kita berada di lingkungan sekolah atau saat kita belajar di sekolah, ataupun seperti di saat ini, di saat kita melaksanakan pembelajaran dari jarak jauh lewat materi, lewat daring, seperti apa yang sudah kita lakukan saat ini. Nah, kalau yang kita lakukan saat ini adalah pembelajaran jarak jauh yang dinamakan dengan asinkronus, yang artinya tidak secara langsung kita bertatap muka, hanya lewat media yang dikirimkan, yang seperti pada saat ini adalah video pembelajaran yang dikirimkan kepada adik-adik semua. Jadi harus ada rasa aman. Nah, rasa aman yang ada di lingkungan sekolah yang dimaksud juga saat ini adalah kita belajar atau kita lihat pada situasi dan kondisi. Saat ini sudah mau jalan ke 3 tahun kita berada pada situasi COVID-19. Nah, bagaimana rasa aman itu bisa kita ciptakan? Rasa aman itu bisa kita ciptakan dengan kita harus menggunakan masker. Itu akan membuat aman untuk orang lain. Dan rasa aman juga untuk diri kita. Kita harus bisa menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa menghindari kerumunan. Kita bisa saling mengingatkan dalam mencuci tangan.
itu akan ada rasa aman terhadap diri kita dan juga terhadap diri orang lain. Kedua, kekeluargaan. Nah, kekeluargaan itu akan sangat terasa di saat kita ada rasa segan, rasa tengkang, orang Sangir bilang, rasa hormat terhadap orang yang lebih tua atau sesama kita saling mengasihi, menyayangi. Terlebih hal itu bisa kita ungkapkan dengan cara kita juga saling mengingatkan dalam menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Disiplin yang dimaksud di sini tidak hanya di saat kita berada di sekolah atau dalam pembelajaran tatap muka berlangsung. Secara daring, itu juga ada kedisiplinan yang akan terlihat di sana. Seperti mungkin yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wakil Kesiswaan tadi pada materi yang pertama tentang profil sekolah yang di dalamnya itu ada tata krama dan kedisiplinan. Bahwa sebelum pembelajaran dimulai, kita harus apel dulu dengan menggunakan aplikasi time scan. Kita menggunakan baju seragam lengkap dan difoto satu tubuh. Itu dikirim sebelum pembelajaran dimulai. Dan setelah pembelajaran selesai, setiap siswa pun harus melaporkan kepada guru piket tentang pembelajaran yang sudah diikuti, dan seterusnya. Nah, ini artinya dalam pembelajaran tatap muka nanti pun kita tidak bisa terlambat. Kita harus datang 15 menit sebelum pembelajaran itu dimulai, kita harus sudah ada di lingkungan sekolah. Apalagi dia piket. Kalau siswa itu piket tentunya setengah jam sebelum itu dia harus sudah ada di sekolah. Mematuhi peraturan, mematuhi tata tertib sekolah itu adalah cerminan dari kedisiplinan kita. Dan sebagai anggota atau bagian dari kawasan Wiyata Mandala itu sendiri. Keempat, kerindangan. Dalam situasi dan kondisi saat ini, tentu kerindangan lingkungan, entah itu di sekolah ataupun di rumah, itu sangat penting. Sekarang sekolah itu kita bisa bawa dalam lingkungan yang ada di rumah. Sekolah, di rumah itu bisa kita jadikan sekolah untuk saat ini, karena situasi dan kondisi saat ini kita harus belajar secara daring. Lingkungan rumah kita, sekolah kita harus kita tata sebaik mungkin, tidak terlihat gersang, terus ada tanaman, ada pohon di situ, karena kita untuk saat ini amat sangat membutuhkan yang namanya oksigen. Selanjutnya tentang kebersihan. Situasi dan lingkungan sekolah yang bersih itu dapat memberikan semangat buat kita semua untuk lebih giat belajar, apalagi lingkungan kelas kita dan apalagi lingkungan belajar kita, mungkin ruangan belajar kita yang ada di rumah di saat pembelajaran daring, dan ruangan kelas kita, halaman kelas kita, halaman lingkungan sekolah kita. Kalau terlihat bersih, pasti itu semangat belajar itu luar biasa. Karena untuk saat ini tidak hanya kelas menjadi tempat kita belajar, lingkungan di luar dari kelas atau halaman sekolah itu bisa menjadi bagian kita belajar. Begitu pula di rumah, dalam masa saat ini pembelajaran daring, tentu ruangan belajar kita, halaman rumah kita itu harus bersih. Nah, kalau bersih tentu terlihat akan indah, dan apa salahnya lebih kita tata lagi, kita buat sebaik mungkin, kita tanam bunga atau menanam dengan posisi-posisi yang strategis supaya terlihat indah, karena keindahan itu adalah bagian dari Wiyata Mandala itu sendiri. Selanjutnya, ketertiban. Kalau keamanan ada, kekeluargaan ada, kedisiplinan itu sudah ada, kerindangan itu terlihat, kebersihan itu terlihat, keindahan itu terpancar, pasti ketertiban itu akan
muncul juga di dalamnya. Kita tertib dalam segala hal, berarti kita itu sudah berdisiplin. Dan Ibu rasa hal-hal ini atau 7K ini akan dapat kita lakukan sebagai seorang siswa, karena sebagai orang siswa kita tidak cuma belajar, tidak cuma menerima materi, tapi kita dididik bagaimana menjadi seorang yang benar-benar itu nantinya berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi adik-adik, pendidikan karakter itu amat sangat dibutuhkan di saat ini, dan itu menjadi hal yang paling penting dan utama, karena orang pintar tidak didukung dengan karakter yang baik tentu tidak akan pernah berhasil. Tapi orang pintar yang selalu didukung dengan karakter yang baik sudah pasti akan berhasil. Nah, Ibu rasa demikian untuk materi wawasan Wiyata Mandala di sini. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Maju bersama, sulit hebat, SMA Negeri 2 Tahuna, berkarya selalu. Sekian, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.